وقربة بشير وأهل وأهل بيت الكريم والله تخشنا وتخشنا ربنا أن الله يفتح علينا في كل عابدين ويرزقنا عباد الله يعلي درجاتنا الله في دين الآخرة الله يسلم في دين الآخرة على آله وعلى كل صالح والحمد لله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالنعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتقى وابنهما والفاطمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا جميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك الغافلون. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Taala Jalla wa Ala. Di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan izinnya Allah, dengan ridha-Nya Allah, dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di majlis. Insyaallah pada dengan keberkahan ini. Keberkahan bukan makna
awam, bukan selera awam. Orang makan kemudian membaca bismillah, ya, akhirnya berkah, jadi kenyang. Nah, ini keberkahan dalam arti fisik, hissi ya. Tetapi yang kita harapkan tidak hanya itu, tetapi yang kita harapkan adalah keberkahan ruhani, keberkahan ruhiyah ini. Orang dekat sama habaib, sama kiai, sama ulama, sama ustaz, itu berkah. Berkah. Jangan kemudian kita dapetin cuma keberkahan yang hissiyah itu, yang maknawi, yang fisikal saja. Ya. Dekat sama ulama, diundang kemana-mana, dia dapat berkat yang jatahnya para ustaz. Karena apa? Bawain tasnya ulama. Itu hissiyah namanya, indrawi. Tetapi yang harus kita dapatkan adalah keberkahan ruhani. Bagaimana kita dekat sama ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan habaib, dekat dengan masjid, dekat dengan musola, kita dapat keberkahan ruhani. Kita semakin dekat sama Allah, kita semakin kenal sama Allah, kita semakin demen sama pengajian, kita semakin merasakan Allah. Nah, itu dekat sama ulama, gak cuma ngentelin doang. Orang-orang ngaji dia ngerokok di warung, ya. Yang dia pegangin sendalnya, dia pegangin tasnya. Orang-orang pada dengerin dia ceramah, tapi kemudian ya, dia asik. Nungguin dulu kelar acara dijemput lagi. Nah, jadi dia hanya mendapatkan yang fisikal saja. Dia rajin wirid, baca sholawat, berkah hidupnya. Misalnya apa, jabatannya makin naik. Nah itu ya namanya yang sifatnya fisik, ya, zahir maksudnya. Tapi kemudian terlebih dari itu yang kita harapkan adalah keberkahan ruhani. Bagaimana kemudian dengan jabatan itu semakin membuat dia dekat sama Allah. Semakin bagaimana dia menggunakan ilmunya, menggunakan waktunya, menggunakan nikmat dari Allah, membuat dia ingat sama Allah. Semakin membuat dia dekat sama Allah. Itulah keberkahan yang kita harapkan. Termasuk pengajian kita ini. Bukan hanya kemudian Allah berikan keberkahan jasmani kepada kita, tetapi keberkahan rohani. Keberkahan jasmani banyak. Kita bahagia hadir di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahagia, mudah-mudahan keberkahan ini ngalir juga kepada anak cucu kita nanti. Karena kakeknya soleh, maka bisa memberikan manfaat kepada anak cucunya. Dan syafaat bahkan. Cucu yang soleh pun bisa memberikan syafaat kepada kakek neneknya. Maka ketika kita pengen dapat anak cucu yang soleh, kita awali diri kita untuk kemudian kita bagaimana caranya kita menjadi orang yang punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini merupakan salah satu daripada upaya kita untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab Allah bihi bi'ulumihi bi'ulumikum fid dharain amin. Yalqatul 'arifi sittatu asya'in idza dzakara Allah iftakhara wa idza dzakara nafsahu احتقر وإذا نظر في آيات الله اعتبر وإذا هم بمعصية أو شهوة انزجر وإذا ذكر الله استبشر وإذا ذكر عفو الله استبشر وإذا ذكر ذنوبه استغفر. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana karakter seorang arif yang mengenal Allah. Seorang yang mengenal Allah itu salah satunya dikatakan ada 6 cirinya. Mengenal kekasih Allah, wali-wali Allah itu lebih sulit daripada mengenal seorang nabi. Nabi kriterianya sudah jelas. Laki-laki dapat wahyu, dapatnya kemudian melalui perantaraan malaikat,
SK-nya dari Allah Subhanahu wa taala, orangnya terjaga daripada perbuatan maksiat, daripada perbuatan yang menjerumuskan dia kepada hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi dan seterusnya. Tetapi mengenal wali Allah ini, Masya Allah, ya begitu sulitnya. Apalagi kekasih-kekasih Allah yang memang dia tidak terkenal di bumi, tapi terkenalnya di langit. Kita nggak tahu kemudian orang-orang yang dari sisi fisiknya saja sangat sederhana, tetapi kemudian dia punya kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya, dengan keredoannya, dengan perbuatannya dia yang kita nggak tahu. Maka kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap muslim adalah para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna umum daripada auliya Allah. Orang mukmin itu orang yang mendapatkan penanganan wala yuwalli, mendapatkan penanganan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kalimat agung di dadanya, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini disebutkan ada karakter daripada seorang arif, itu 6. Yang pertama, teman kita sudah bahas, ketika dia menyebut Allah, iftakhara, dia bangga, dia selalu kontak dengan Tuhannya, dengan sama yang dikasihnya, yang dirindukannya, yang diharapkan pandangannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia menyebutkan dirinya, dia merasa terhina. Karena apa? Dia mengetahui bagaimana hina dirinya. Dia merasa kemudian Allah tutupi aibnya dari pandangan makhluk, yang sebenarnya dia tahu kedudukannya, dia betapa banyaknya dosa kemaksiatan yang dilakukannya. Dia merunduk terus di hadapan Allah dalam perbuatannya, dalam ibadahnya, kemudian tidak melahirkan rasa dirinya, rasa independen dari Allah yang keluar dari rasa ujub, yang melahirkan kesombongan, sehingga keluar dari apa yang kemudian hal itu harusnya disadari bahwa ibadahnya dia, ketaatannya dia, kebaikan yang dia lakukan semuanya semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita untuk melakukan ketaatan, dan tidak ada daya kekuatan kita untuk lari dari maksiat kecuali atas pertolongannya Allah. Illa billah, dengan pertolongannya Allah. Kita bisa hadir di sini semata-mata karena Allah yang gerakin kita, yang izinin kita, akhirnya kita kemudian bisa sampai ke tempat ya. Insya Allah ini adalah tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza nadhara fi ayatillah ya'tabara, ketika dia memandang ayat-ayat Allah, dia kemudian mengambil pelajaran dan kemudian menjadikan ayat-ayat Allah adalah message, pesan buat dirinya, yang tidak kemudian dia hanya menunjuk orang dengan ayat-ayat Allah, menyalahkan orang, tetapi kemudian lebih memperhatikan pada dirinya, mengambil pelajaran dari apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ingat, ketika ayat diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah di situ mengandung perintah atau larangan. Maka karena itu yang dipanggilnya, khitabnya itu adalah orang-orang yang beriman, yang diajak bicaranya adalah orang-orang beriman, maka dia memasang telinga dengan baik-baik ketika dia menemukan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Paling diperhatikan. Kemudian wa idza hamma bi ma'siyatin aw syawatin inzajara, ketika dia ingin berbuat maksiat atau menyalurkan syahwat yang terlarang dalam pandangan syariat, dalam pandangan agama, dalam koridor agama, inzajara, dia bergetar, dia takut, dia akhirnya meninggalkan, gak berani. Wa idza dzakara, yani kok di kitab saya kurang. Wa idza dzakara 'afwallahi, ketika dia ingat ampunannya Allah, istabsyara, dia bahagia. Dia ingat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan,
kepada setiap hambanya. Pintu tobatnya Allah selalu terbuka kapanpun hamba itu datang kepada Allah dengan membawa penyesalan, dengan membawa kejujuran. Dia rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa rahmatnya Allah itu melebihi daripada dosa-dosa. Dia bahagia, ya Allah. Coba kalau Allah dendaman orangnya, baperan, tegatnya maksudnya. Ya, ketika ada makhluk yang berbuat maksiat melenceng daripada jalannya, atau langsung saja dapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, habis kita. Tetapi terutama kepada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa Allah berikan kemuliaan yang Allah tidak berikan kepada hamba-hamba yang lain. Dia ingat akan ampunan Allah, dia kemudian bahagia, dan itu adalah modal bagi dia. Artinya apa? Dia tidak ada rasa putus asa. Segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatuka awsa' min dhunubi. Rahmatmu itu ya Allah lebih luas daripada dosa-dosa. Dia selalu berharap, gak pernah berputus asa daripada ampunannya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzakara dzunubahu istaghfar. Ketika dia ingat dosanya, istighfar, segera dia kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cirinya seorang arif billah. Qala al-Faqih rahimahullah taala, berkata Syekh Nasr Muhammad Ibrahim As-Samarqandi, haddatsani abi rahimahullah, قال حدثنا أبو الحسن الفراء قال حدثنا أبو بكر الجرجاني قال عن محمد بن إسحاق عمن حدثه عن معمر عن الزهري قال دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. Dari Ma'mar, dari Zuhri, dia berkata, satu waktu Umar bin Khattab masuk atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dalam keadaan menangis, Umar bin Khattab. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanyalah Rasulullah kepada Umar bin Khattab, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika mendengar nama Rasulullah, ya lupa bersolawat. Kita sambut ya, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Memang ada amar di situ ayat setelah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tapi kita boleh bersalawat ketika ada nabinya di situ, karena yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan ada yang kemudian mengatakan, dengerin dulu ayat selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru setelah sallu alaihi wasallimu taslima, baru kita bersalawat. Kita boleh di dua tempat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang paling kikir adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi kita menemukan nama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita segera bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, kita sambut lagi dengan salawat. Di situ. Jadi enggak ada larangan. Rasulullah, ya Rasulullah, kata Siti Umar, bil babi syabun, di pintu itu ada seorang pemuda. Qad ahraqa fuadi, di mana pemuda itu sungguh telah membakar hatiku. Fuad itu hati paling dalam. Ada qalb, ada fuad. Telah membakar jiwaku, telah membakar hatiku. Wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Ada seorang pemuda depan pintu lagi nangis saja, dan itu membuat aku sedih maksudnya.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, "Ya Umar, adkhilhu alayya." Panggil tuh orang, suruh temui saya. Anak muda suruh masuk, temui aku. Qala, kemudian berkata Umar. Qala, kemudian berkata rawi ini, ya, Zuhri. Fadakhala wa huwa yabki, kemudian masuk nih pemuda wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun bertanya kepada anak muda, "Ma yubkika ya syab?" Apa yang membuat kau menangis wahai pemuda? Qala ya Rasulullah, abkatni dhunubun kathiratun wa khiftu min jabbari khadban alayya. Wahai Rasulullah, yang telah membuatku menangis adalah dosa-dosaku yang begitu besar, dan aku takut daripada siksaan atau balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepadaku, marahnya Allah kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya kepada pemuda, "Asyrakta billahi syai'an ya syab?" Apakah engkau menyekutukan Allah? Dia ngadu sambil nangis, "Dosa-dosaku sangat besar ya Allah, ya Rasulullah, dan aku takut akan azab ya Allah Subhanahu wa taala kepadaku." Kemudian Rasul bertanya, "Apakah engkau menyekutukan Allah?" Qala la, pemuda itu menjawab tidak. Qala, ditanya lagi sama Rasulullah, "Aqtalta nafsan bighairi haqq?" Apakah engkau membunuh orang, ya, membunuh jiwa tanpa hak, tanpa sesuatu yang kemudian dibenarkan oleh pandangan agama? Qala la, enggak. Qala, bertanya lagi Rasulullah, "Fa inna Allah yaghfiru dzambaka walau kana mithla as-samawati sab' wal aradina sab'." Kalau begitu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu walaupun banyaknya itu seluas langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis ke bawah. Kalau gitu, engkau nggak menyekutukan Allah, engkau tidak membunuh orang lain tanpa hak, Allah pasti akan mengampuni dosamu walaupun dosamu seluas langit yang lapis 7 dan juga seluas bumi lapis 7. Wal jibal rawasi, dan setinggi gunung-gunung yang kokoh, tetap dosamu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, dambi a'zamu minas samawati sab' wal aradina sab' wal jibal rawasi. Ya Rasul, dosaku itu lebih besar daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan juga gunung-gunung yang kokoh. Makin bertanya-tanya Rasulullah, apa yang diperbuat pemuda ini sampai kemudian merasa bahwa dosanya itu lebih luas daripada langit dan bumi, bahkan berlapis-lapis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya lagi oleh Rasulullah, "Dzambuka a'dham amil kursi?" Dosamu itu lebih besar ataukah kursinya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar? Ini makhluk Allah, tinggal sana Allah, tangannya Allah, itu semuanya adalah bukan makna hakiki seperti gambaran manusia. Allah punya kursi, Allah punya tangan, Allah punya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun harus ditakwil, itu dengan takwil yang diperbenarkan oleh para ulama dulu, bukan takwil yang kemudian mentajzimkan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan manusia, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya.
kursi yang makhluknya Allah yang Allah ciptakan itu lebih besar, apakah lebih besar dosa? Faqala dzambi a'zam. Dosaku itu lebih besar daripada kursi ciptaannya Allah. Sampai merasa gitu. Dzambuka a'zam amil 'arsy. Dosamu itu lebih besar, ditanya lagi Rasulullah, dosamu itu lebih besar daripada 'arsy Allah. Qala dzambi a'zam. Dosaku masih lebih besar daripada 'arsy Allah ya Rasulullah. Qala dzambuka a'zam am ilah. Dosamu itu lebih besar apa Tuhanmu yang lebih besar? Yakni afallahi, maksudnya apa? Ampunannya Allah. Qala bal Allahu a'zam wa ajal. Ampunannya Allah, rahmatnya Allah itu lebih besar dan lebih agung, kata pemuda itu. Dia ngerti berarti kalau dikaitkan dengan makhluk, maka dia merasa dosanya lebih besar. Tapi dikaitkan dengan Allah, kalau dia mengatakan dzambi a'zam daripada Allah, syirik. Tapi dia mengatakan Allah a'zam wa ajal. Allah lebih agung dan lebih mulia. Qala la yaghfiru dzamban 'azima illa Allahul 'azim. Tidak akan terampuni dosa yang 'azim, yang besar, yang banyak, kecuali Allah yang Maha 'azim. Makanya kita minta kepada Allah astaghfirullahal 'azim min kulli dzambin 'azim. Ada yang bertanya, dulu saya pernah membaca bahwa apa yang kalimat ini bid'ah katanya. Karena apa? Hanya memohon ampun terhadap dosa-dosa yang besar saja. Bagaimana dengan dosa yang kecil? Dosa kecil bagi seorang muslim ketika dia melakukan ketaatan sudah terhapuskan secara otomatis. Tapi dosa besar harus dia ungkapkan sebagai bentuk penyesalan. Dia melakukan sholat, dia istighfar, kecil-kecil rontok. Dia wudhu, yang kecil-kecil rontok. Dia melakukan kebaikan, kecil-kecil rontok. Tapi dosa besar ada dengan khusus, prosedur khusus. Makanya kemudian karena kita merasa dosa kita begitu banyak, akhirnya kita merasa banyaknya azim ini bukan berarti dosa-dosa besar doang, itu namanya kabair. Nah, sebenarnya tidak salah pemahaman mereka. Dia merasa dosanya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian kata Nabi, la yaghfiru dzamban 'azim illa Allahu 'azim. Tidak ada dosa yang azim, yang banyak, yang besar, yang melebihi apapun, kecuali yang akan mengampuni adalah Allah al-Azim. Yang agung, yang menghapuskan, yang memaafkan segala dosa. Yakni al-Azim at-tajawuz. Dan yang maha agung yang akan menghapuskan dosa-dosa itu. Artinya dimaafin. Qala, berkata Rasulullah, penasaran Rasulullah, akhbirni an dzambik, ceritain deh dosa ente apa. Qala, berkata pemuda ini, fa inni astahi minka ya Rasulullah. Sungguh aku malu ceritain kepada jenengan. Aku malu menceritakan dosaku kepada engkau ya Rasulullah. Qala, akhbirni an dzambik. Udah ceritain aja dosa. Rasulullah pengen tahu. Yang mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Qala ya Rasulullah, in kuntu rajulan nabba. Ya Rasulullah, inni kuntu rajulan nabbashan abishu qabra mundu 70 sinin. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dulu ini adalah tukang gali kuburan. Nabbash, tukang gali kuburan. Abishu qabra mundu 70 sinin. Aku menggali kuburan, maksudnya berprofesi sebagai tukang gali kuburan itu sudah dari sejak 7 tahun. Hatta matat jariyatun min banatil ansor, sampai satu waktu salah seorang jariyah dari Bani Ansor, dari perempuan Ansor mati. Ada seorang jariyah
dari kaum Ansor meninggal dunia. Fanabashtu qabraha, kemudian aku gali kuburan buat perempuan itu jariyah. Fa akhrajtuha min kafaniha. Kemudian aku keluarin itu perempuan dari kafannya. Artinya aku buka tuh kain kafan tuh perempuan. Famadawtu ghairu ba'idin. Nih perempuan mati, udah jariyah, meninggal dunia, udah dikuburin. Kemudian digali lagi nih kuburannya. Ya. Kemudian aku keluarin tuh perempuan, aku lepasin kain kafannya, maksudnya gitu. Famadawtu ghairu ba'idin. Kemudian aku tinggalin gak jauh dari, aku letakin tuh jariyah. Idh ghalaba syaitanu ala nafsi. Tiba-tiba setan menguasain aku. Udah tahu kehilangan akal saya sehat. Faraja'tu. Kemudian aku kembali. Udah ditakin ke perempuan. Akhirnya kemudian aku kembali kepada si mayit. Fajama'tuha. Aku gaulin tuh mayit. Allah. Famallahu ghairu ba'idin, kemudian aku tinggalin, aku letakin gak jauh dari aku lagi. Setelah dia menggauli tuh mayit, kemudian dia taruh tuh mayit perempuan gak jauh darinya. Ilqamatil jariyah, tiba-tiba mayit perempuan yang jariyah ini berdiri. Horor banget ini. Waqalat, ngomong mayit. Wailaka ya syabab ya syab. Celaka engkau hai pemuda. Amma tastahi min dabbal yaumiddin. Apakah engkau tidak malu daripada pembalasan pada hari akhir nanti? Betapa memalukan apa yang kau lakukan. Kau gak malu melakukan ini. Ya wa'u kursiyahu lil qada'i. Allah Subhanahu wa ta'ala, Diyani Allah maksudnya ya, yang membalas pada hari pembalasan. Apakah engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang membalas pada hari pembalasan? Ya ta'ala kursiyahu lil qada'i, di mana Allah meletakkan kursinya untuk menetapkan hukuman kepada setiap orang. Wa ya'khudhu lil mazlumi nadh-dhalimi, dan kemudian hukum kepada orang yang berbuat zalim daripada para pengzalim itu, daripada melakukan perbuatan zalim yang dilakukannya. Semuanya akan terbalaskan pada hari itu. Taraktani ulyanatan fi askaril mauta. Engkau meninggalkan aku dalam keadaan telanjang di barisan orang-orang yang mati ini. Wa awqaftani junuban baina yadayillahi ta'ala, dan engkau mendudukkan aku dalam keadaan junub di hadapan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak malu kau melakukan itu. Aku dalam keadaan telanjang, kemudian aku dalam keadaan junub, kau tinggalkan seperti ini. Fawathaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadfa'u fi qafahu wa huwa yaqul. Rasulullah dengar penjelasannya anak muda tukang gali kuburan, langsung lompat kaget. Wathaba itu kaget, langsung refleks, yadfa'u fi qafahu. Rasulullah mukul tengkuknya nih pemuda itu. Langsung dipukul ke pemuda, saking kagetnya. Wa huwa yaqul, dan berkata, ya fasik, hei pemuda fasik. Bagaimana gitu Rasul? Bagaimana ekspresinya kelihatan? Bagaimana mendengar keterangan seperti itu? Ma ahwajaka ilan nar. Engkau layak masuk ke api neraka. Ukhruj anni, keluar. Saking begitu gemesnya gitu kalau perasaan kita. Fakharaja syab taiban
Fakharaja syabuna, pemuda itu keluar. Taiban ilallahi ta'ala arba'ina lailah. Rasulullah dengan kayak gitu dia langsung segera keluar dan kemudian bertobat kepada Allah selama 40 malam. Falamma tamma lahu arba'una lailah, kemudian setelah sempurna dia bertobat kepada Allah selama 40 malam, rafa'a ra'sahu ila samai, kemudian dia mengangkat kepalanya ke langit. Artinya dia memandang langit, dia memohon ampunan Allah, berharap kepada Allah. Faqala, dan berkata dengan diri, ya ilahi Muhammadin, ya ilaha Muhammadin, wahai Tuhannya Nabi Muhammad, wa Adam wa Hawa, dan Tuhannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Dia bermula kepada Allah, in kunta ghafartani, jika engkau mengampuni dosaku, fa'lim Muhammadan wa ashabahu sallallahu alaihi wasallam, kasih tahu Nabi Muhammad dan para sahabat yang lainnya bahwa engkau telah mengampuni dosa. Kalau engkau mengampuni dosaku, ya Allah, kasih tahu. Ini juga dia adab. Kalau kita mohon kepada Allah, kita puji Allah dulu. Kita sebut kemuliaan Allah. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Tawwab, ya Razzaq. Apapun itu, sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita ngomong apa yang kita inginkan kita. Kasih tahu Nabi Muhammad dan para sahabatnya bahwa engkau telah mengampuni dosaku. Wa illa, kalau enggak, fa'arsil nara minas sama'i fahriqni biha. Kalau enggak, udah kirim dah api dari langit yang kemudian membakar aku dengan itu. Kalau enggak, udah sambar geledek aja dah. Wa najjini min 'adzabil akhirah, dan selamatkan aku daripada azab akhirat. Qala, kemudian berkata riwayat ini, faja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata Jibril, assalamu alayka ya Muhammad, salam kepadamu wahai Nabi yang mulia, rabbuka yubuka salam, Tuhan menyampaikan salam kepadamu. Faqala, Nabi pun menjawab, huwa assalam wa minhu salam wa ilaihi yarji'us salam. Dialah Allah dan memberikan keselamatan dan darinya keselamatan. Wa ilaihi yarji'us salam, dan kepadanya kembalinya keselamatan itu. Qala, kemudian berkata, yaqulullahu ta'ala, berkata Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Jibril menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, anta khalaqtal khalqa, wahai Muhammad, engkau yang menciptakan makhluk. Qala, berkata Nabi Muhammad, bal huwa alladhi khalaqani wa khalaqahu. Tidak, tetapi yang menciptakan adalah, yang menciptakan aku dan menciptakan mereka, makhluk-makhluk itu adalah Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi khalaqani wa khalaqahu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan aku dan menciptakan yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain. Qala, yaqulu, berkatalah Allah, anta tarzuquhum, kalau gitu engkau memberikan rezeki kepada mereka, kepada para makhluk. Qala, la, bal Allahu yarzuquhum wa iyaya. Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada aku. Qala, berkata Allah dalam pesan yang disampaikan oleh Jibril, anta tatubu alaihim, kalau gitu engkau yang menerima taubat mereka. Qala, la, bal Allahu yatubu alayya wa alaihim. Allah lah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerima taubat aku dan taubat mereka. Allah at-tawwab, ghafirud dzamb wa qabilut taub. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerima taubat setiap hamba. Qala, berkata Jibril, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tub alayya 'abdi, terimalah taubat hambaku itu. Fa inni tubtu alaihi, dan aku menerima taubat dia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar penjelasan Allah ini, penegasan Allah ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima taubatnya si pemuda ini. Kemudian
Rasulullah SAW manggil tuh anak muda. Asyab, pada Nabi SAW asyabah. Kemudian Nabi manggil pemuda. Wa basyarahu, dan kasih kabar kepada dia bi anna Allah taba alaihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Qala al-faqih, berkata yang faqih, yang bagi lil akhir ay ya'tabiru bi hadzal khabar wa ya'lamu bi anna zina ma'al hayy a'dhamu dhanban min zina ma'al mayyit. Kemudian nanti kita dikasih tahu apa pelajaran kita bisa ambil dari kisah ini. Bagaimana satu perbuatan yang keterlaluan dalam pandangan manusia dan pandangan agama saja, Allah masih menerima taubatnya seorang hamba. Apalagi dosa yang lebih besar dari itu masih Allah terima. Maka nanti dikasih tahu apa yang seharusnya orang-orang berakal lakukan, apa yang harus dipahami oleh orang-orang yang berakal ketika dia mendapatkan penjelasan dari kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk daripada orang-orang bertobat, menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu mensucikan zahir batin kita dari segala apa yang kemudian dilarang, dosa, maksiat, kemungkaran yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita, Allah ampuni segala dosa kesalahan kita, Allah berikan hidayah taufik kepada kita untuk selalu kita berjalan-jalan Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan majlis ini dan keagungan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصرف بها القلوب وتنطلق بها الرسول وتدين يصعب على اله وصحبه من اليه المسوق. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا يا الله، يا الله اغفر لنا يا الله، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين واجعلنا من الصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا به واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.